Rujukan moral adalah situasi di mana seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Sedangkan dilema etika itu adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih dua pilihan di mana kedua pilihan tersebut secara moral benar namun bertentangan. 4 paradigma dilema etika. Yang pertama, individu lawan masyarakat. Yang kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Yang ketiga, kebenaran lawan kebenaran. Dan yang keempat, jangka pendek lawan jangka panjang. Prinsip dalam pengambilan keputusan yang memuat dilema etika ada 3 macam. Yang pertama, berpikir berbasis terakhir. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan. Dan yang ketiga, berpikir berbasis adab. 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Dan yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan. Yang keempat, pengujian benar atau salah. Yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Yang ketujuh, investigasi opsi dilema. 8, buat keputusan. Yang kesembilan, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Bapak Ibu guru hebat, setelah kita menyaksikan materi tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, berikut saya berikan ilustrasi tentang contoh kasus, yaitu di mana pada suatu ketika saya ditugaskan sebagai panitia PPDB. Ada wali murid mendatangi sekolah dengan niat hendak mendaftarkan anaknya menjadi murid baru. Namun ternyata anak tersebut tidak memenuhi syarat karena usianya masih di bawah 6 tahun. Nah, kebetulan orang tua tersebut adalah saudara sepupu saya. Dengan berbagai cara, orang tua tersebut merayu saya agar anaknya dapat diterima menjadi murid baru. Nah, Bapak Ibu guru hebat, mari kita susun langkah pengambilan keputusan dengan memperhatikan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Apa nilai yang paling bertentangan dari kasus tersebut? Benar, wali murid mendaftarkan anaknya masuk sekolah tidak memenuhi syarat. Dan benar juga jika wali murid tersebut adalah saudara sepupu saya. Siapa yang terlibat dalam situasi ini? Saya dan wali murid. Apa fakta yang relevan dengan situasi tersebut? Saya adalah panitia PPDB. Wali murid ingin mendaftarkan anaknya namun tidak memenuhi syarat karena usianya masih di bawah 6 tahun. Wali murid merupakan saudara sepupu saya. Mari kita lakukan pengujian benar atau salah. Uji legal. Tidak ada pelanggaran dalam pengambilan keputusan. Uji regulasi. Jika saya menerima, saya akan melanggar kode etik. Uji intuisi. Jika saya menerima murid tersebut, akan menimbulkan rasa ketidakadilan terhadap siswa baru lain yang tidak memenuhi syarat. Uji publikasi. Tidak nyaman jika harus dipublikasikan karena akan menimbulkan banyak persepsi. Uji panutan. Rasa keadilan tidak pilih-kasih. Jika situasinya adalah dilema etika, paradigma apa yang terjadi pada situasi tersebut? Paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan.
Dari 3 prinsip dilema etika, prinsip mana yang akan dipakai? Prinsip berpikir berbasis peraturan. Apakah ada sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak berpikir sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini? Sesuai dengan prosedur peraturan PPDB bahwa siswa baru yang tidak memenuhi syarat tetap tidak akan diterima sebagai siswa baru. Saya memberikan penjelasan jika anak tersebut diterima itu hanya sebagai murid yang tidak diakui dan akan tinggal kelas mengulang di tahun selanjutnya. Apa keputusan yang akan diambil? Saya tidak menerima anak tersebut sebagai siswa baru, meskipun orang tuanya adalah saudara sepupu saya, karena aturan tetaplah aturan. Lihat kembali keputusan dan revisi.